Selamat pagi, Bu Yeni Anggraini serta teman-teman. Kami dari kelompok 9 mata kuliah analisis regresi akan melakukan presentasi dengan judul topik analisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar petani Indonesia pada tahun 2022. Pokok bahasan meliputi 7, yaitu latar belakang, tujuan, tinjauan pustaka, data, metodologi, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Berikut ini latar belakang ialah kesejahteraan masyarakat selalu menjadi sebuah prioritas pembangunan nasional. Indonesia sebagai negara agraris merupakan negara dengan proporsi penduduk terbesar berasal dari sektor pertanian. Aktivitas sektor pertanian bisa dilakukan oleh petani, sehingga pembangunan untuk peningkatan sejahtera petani menjadi sangat relevan. Menurut Ahmad 2013. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat sejahtera petani Indonesia adalah nilai tukar petani atau NTP. Hal ini menunjukkan daya tukar dari produk pertanian yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi dengan barang dan jasa menurut Aulia et al. 2021. Untuk analisis faktor-faktor mempengaruhi NTP dilakukan dengan metode regresi linear berganda yang digunakan untuk menggambarkan hubungan fungsional antara dua atau lebih variabel independen dan satu variabel dependen menurut Sugiono 2017. Metode ini sebelumnya telah diterapkan oleh Anissa dan Chadrianti 2021 terkait analisis faktor-faktor yang mempengaruhi NTP di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2009 sampai 2018. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai NTP di Indonesia pada tahun 2022. Selanjutnya kami tampilkan juga tinjauan pustaka terkait perubahan yang digunakan. Itu ada nilai tukar petani sebagai pengubah respon, lalu pengubah penjelasnya ada luas lahan padi, produktivitas padi, produksi padi, persen tenaga kerja informal di sektor pertanian, indeks harga perdagangan besar atau IHPB, produksi kelapa sawit, dan rata-rata perkembangan harga pangan. Untuk data yang kami gunakan di sini objek penelitiannya sebanyak 34 provinsi di Indonesia, mana datanya kami ambil dari situs BPS dan data yang kami gunakan merupakan data tahun 2022. Berikut ditampilkan peubah-ubah yang kami gunakan dan referensinya. Untuk metodologi terkait alur pengolahan dan analisis data yang kami lakukan, itu pertama data kami eksplorasi, lalu kami cek multikolineritasnya dan ditangani apabila terdeteksi ada peubah yang multikoliner, lalu pengujian asumsi, itu asumsi nilai harapan sisaan sama dengan 0, ragam sisaan homogen, sisaan saling bebas, dan sisaan terdistribusi normal. Lalu dideteksi pencilan, titik leverage, dan amatan berpengaruh, dan ditangani apabila terdeteksi ada. Kemudian uji simultan dan uji parsial, pengujian asumsi kembali, dan menentukan model terbaik. Berikut ini merupakan eksplorasi data menggunakan histogram. Histogram di samping menunjukkan bahwa nilai tukar petani tahun 2022 memiliki sebaran yang menunjuk ke kanan. Dari 34 provinsi, tampak indeks NTP didominasi berada pada rentang nilai 100 sampai 110. Eksplorasi data menggunakan plot korelasi menunjukkan bahwa ada 5 dari 7 perubahan penjelas yang memiliki korelasi negatif, yaitu LP, PV, PS, TK, dan LPP. Hal ini mengindikasikan bahwa naiknya perubahan penjelas tersebut akan berdampak pada penurunan NTP. Demikian sebaliknya berlaku pada PK dan IHPB yang memiliki korelasi positif. Apabila perubahan penjelasan naik, maka akan meningkatkan NTP. Dilanjut dengan pengecekan multikolonialitas didapati bahwa ada dua perubahan bebas, yaitu LP dan PS, yang memiliki VIF lebih daripada 10. Hal ini bermakna bahwa terdeteksi adanya multikolonialitas pada dua perubahan tersebut. Untuk menanganinya yaitu mudah, yaitu dengan menghapus perubahan PS, yaitu perubahan dengan VIF tertinggi. Kemudian dilakukan pengecekan kembali apakah asumsi multikolonialitas tersebut sudah dipenuhi atau belum. Setelah dicek, didapati bahwa semua VIF-nya kurang dari 10, artinya tidak ada multikolonialitas. Pengujian asumsi nilai harapan sisa sama dengan 0, dengan persisaan versus diduga, serta bantuan uji formalitas, didapati bahwa p-value-nya itu lebih besar dibanding alfa, sehingga tak toleran 0, dengan kata lain asumsi tersebut terpenuhi. Pengujian asumsi ragam sisaan homogen dalam plot yang sama sisaan versus diduga, tampak bahwa lebar pita amatan tidak sama lebar, mengindikasikan bahwa ragam sisaan tidak homogen. Maka diperlukan uji formal, yaitu uji Bush-Fagan dengan hipotesisnya sebagai berikut. Didapati nilai p-value-nya itu lebih besar dibanding alfa, sehingga asumsi tersebut terpenuhi. Kemudian asumsi sisa saling bebas, yaitu
Dengan menggunakan eksplorasi plot sisaan versus urutan, tampak bahwa amatan tersebut acak dan tidak membentuk sebuah pola. Hal ini mengindikasikan asumsi tersebut terpenuhi. Secara formal, kita dapat menguji dengan nada tes, didapati bahwa p-value lebih besar dibanding alpha. Artinya pada tahap 5%, asumsi sisaan saling bebas terpenuhi. Yang terakhir ialah sisaan terdistribusi secara normal menggunakan Kiki plot, didapati bahwa datanya tersebut menyebar sesuai garis normal atau cenderung lurus. Maka data tersebut didapati sisaan tersebut terdistribusi secara normal. Uji formal yang digunakan ada uji Shapiro-Dabrowski, didapati bahwa p-value-nya lebih besar dibanding alpha, sehingga tak tolak kan 0. Artinya asumsi sisaan menyebar normal terpenuhi. Selanjutnya dilakukan pendeteksian terhadap pencilan, titik referensi, dan amatan berpengaruh. Menggunakan plot ditampilkan bahwa ada dua pencilan yaitu amatan ke-7 dan amatan ke-21 dan dua titik leverage yaitu amatan ke-11 dan amatan ke-28. Terkait pencilan juga dapat dideteksi menggunakan menghitung sisaan yang dilakukan dari amatan masing-masing amatan, yang juga deteksi ada dua pencilan pada amatan ke-7 dan amatan ke-21. Untuk titik leverage itu unsur diagonal kaki matriks H dan dibandingkan dengan ambang batas titik leverage-nya. Dari sini juga terdapat dua titik leverage yaitu pada amatan ke-11 dan amatan ke-28. Untuk amatan berpengaruh digunakan metode Cook's distance atau jarak Cook untuk masing-masing amatan dan dibandingkan dengan UGF. Apabila nilainya lebih besar daripada UGF maka merupakan amatan berpengaruh dan pada data kami tidak ada amatan berpengaruh. Dari 4 yaitu 2 pencilan dan 2 titik leverage diambil yang hasilkan R-square paling besar yaitu membuang semua pencilan dan semua titik leverage dengan R-square 0,846. Berikutnya adalah melakukan uji simultan dan uji parsial. Untuk uji simultan digunakan untuk mengetahui pengaruh perubahan penjelas secara simultan bersama-sama terhadap perubahan respon. Hal ini juga dapat digunakan untuk menguji kelayakan model regresi. Berikut ini merupakan hipotesisnya. Setelah diuji, diperoleh p-value yang kurang dari alpha. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara perubahan penjelas terhadap perubahan respon. Berikut ini dilakukan uji T untuk masing-masing perubahan untuk LP, PV, TK, PK, IHPB, dan LPP. Untuk rangkumannya sebagai berikut bahwa ada dua perubahan yang tidak signifikan atau dengan kata lain terimakan 0. Sedangkan untuk PV, TK, PK, dan IHPB yaitu tolakan 0 yaitu signifikan. Lalu diuji asumsi kembali dengan cara yang sama, diperoleh bahwa untuk nilai harapan sisa sama dengan 0 terpenuhi, ragam sisaan homogen terpenuhi, sisaan saing bebas asumsi terpenuhi, serta sisaan terdistribusi normal juga terpenuhi. Lalu diuji asumsi kembali, apakah ada multikolinearitas atau tidak. Nah, didapati bahwa semua VIF-nya itu kurang dari 10. Hal ini bermakna tidak ada multikolinearitas. Setelah dilakukan uji dan semua asumsi terpenuhi, maka dapat diambil model terbaik, yaitu 4 perubahan penjelas, yaitu produktivitas padi, tenaga kerja, produksi kelapa sawit, dan IHPB dengan persamaan regresi seperti yang ditampilkan. R-square yang didapatkan adalah 82,82%, artinya sebanyak besar 82,82% keragaman NTP dapat dijelaskan oleh 4 perubahan penjelas tadi. Untuk interpretasinya, produktivitas padi memiliki pengaruh negatif terhadap NTP dan ini sejalan dengan penelitian oleh Vela tahun 2017. Untuk persentase tenaga kerja informal sektor pertanian juga pengaruhnya negatif, sejalan dengan yang disampaikan oleh Vela tahun 2015. Untuk produksi kelapa sawit ini pengaruhnya secara signifikan positif, jalan dengan penelitian oleh Soraya. Dan untuk mengubah IHPB di bidang pertanian memiliki pengaruh positif juga, di mana kenaikan satuan akan menaikkan NTP sebesar 0,386. Kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan bahwa terdapat 4 peubah yang terbukti mempengaruhi NTP, yaitu produktivitas padi, persentase tenaga kerja informal di sektor pertanian, produksi kelapa sawit, dan IHPB bidang pertanian. Dengan R-square yang didapatkan adalah 82,82%. Untuk produktivitas padi dan persentase tenaga kerja, ini pengaruhnya negatif, sementara untuk produksi kelapa sawit dan IHPB pertanian pengaruhnya positif. Lalu untuk model regresi dengan 4 perubahan penjelas ini
terbukti signifikan baik secara simultan bersama-sama maupun sendiri-sendiri satu. Saran yang dapat kami sampaikan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk, terutama dari petani, dengan meningkatkan NTP, itu salah satu yang dapat diupayakan adalah dengan meningkatkan kualitas alat dan kebutuhan pertanian untuk menunjang meningkatkan produksi kelapa sawit. Selain itu juga dapat dengan menjaga keseimbangan harga produk hasil tani, baik dari petani ke produk, baik dari petani ke pedagang maupun antar pedagang atau ke tingkat yang lebih kecil. Kemudian data pustaka yang kami gunakan. Sekian yang presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.